untuk merebut wilayah Irian Barat, Papua, yang masih dikuasai Belanda. Tahun 1960 sampai tahun 1963, Indonesia pernah menggelar operasi militer secara besar-besaran bersandi Operasi Jayawijaya. Ketika Operasi Jayawijaya dicanangkan sebagai cara paling cepat untuk merebut Irian Barat melalui operasi militer, dalam praktiknya sebenarnya tidak mudah. Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh militer Indonesia adalah keunggulan kekuatan tempur di lautan. Bagi TNI AL yang saat itu memiliki berbagai jenis kapal perang, khususnya kapal selam sebanyak 12 unit, mencapai keunggulan kekuatan tempur di lautan sebenarnya tidak sulit. Apalagi kekuatan kapal-kapal perang TNI AL pada tahun itu, tahun 1960 sampai tahun 1963, merupakan yang terbesar di seluruh Asia Tenggara. Operasi untuk memperoleh keunggulan di laut dalam rangka Operasi Jayawijaya yang kemudian digelar oleh TNI AL tanggal 20–29 Juli tahun 1962 itu bersandi Operasi Cakra. Sejumlah kapal selam dikerahkan dalam Operasi Cakra. Tugasnya untuk melancarkan misi pengintaian, rekon, di kota-kota pelabuhan Irian Barat. Kapal selam itu antara lain RI Nagabanda 503, dikomandani oleh Mayor Pelarut Wihnyo Prayitno, bertugas memantau kawasan antara Kota Baru Biak. RI Trisula 504, dikomandani Mayor Pelarut Teddy Asikinata Atmaja, bertugas memantau kawasan Biak Yapen. Kapal selam RI Chandrasa dikomandani Mayor Pelarut Agus Subroto, bertugas memantau kawasan Sorong dan sekitarnya. Karena kapal-kapal selam itu bertugas mengintai posisi musuh secara rahasia, misinya beresiko tinggi, sebab kemungkinan untuk bertemu atau ditemukan oleh kapal-kapal perang atau patroli pesawat tempur Belanda cukup besar. Dalam kondisi seperti itu, pertempuran laut yang diakibatkan oleh bertemunya dua kekuatan juga bisa terjadi. Namun karena misi utama kapal-kapal selam RI adalah memperoleh data sebanyak mungkin tentang kondisi dan kekuatan kapal perang Belanda di masing-masing pelabuhan dan bukan misi tempur, konflik senjata harus dihindari. Data kondisi pertahanan di pantai bisa menjadi masukan berharga bagi pasukan yang akan didaratkan melalui operasi amfibi. Misi pengintaian umumnya berjalan lancar, tapi upaya AL Belanda untuk menyergap kapal-kapal selam tetap saja terjadi, khususnya ketika kapal-kapal selam RI sedang mengisi baterai dan berlayar di permukaan laut pada dini hari. Pada saat berada di permukaan laut, kapal selam rawan kepergok pesawat Neptune Belanda yang dipersenjatai roket FFAR 70 mm anti kapal perang, bom seberat 3.629 kg, bom laut dalam, dan kadang membawa torpedo. Pada PD-2 kapal-kapal selam U-boat Nazi Jerman yang sedang mengisi baterai di siang hari sering mengalami nasib nahas. Pasalnya, pesawat-pesawat tempur sekutu yang sudah dilengkapi radar pencari sasaran berhasil menemukan U-boat tiba-tiba datang menyerang. Dalam hitungan detik, kapal U-boat yang belum sempat menyelam umumnya berhasil dihancurkan pesawat-pesawat tempur sekutu. Berbeda dibandingkan pesawat-pesawat tempur sekutu pemburu kapal selam. Ketika sedang berpatroli, pesawat-pesawat itu berada pada posisi yang jauh dari kapal-kapal perang sekutu. Dengan demikian, pesawat-pesawat itu tidak bisa memberikan informasi secepatnya kepada kapal-kapal perang sekutu untuk segera menghancurkan U-boat. Tapi sistem pertahanan laut Belanda di Irian Barat saat itu sudah maju dibandingkan sistem pertahanan laut sekutu pada PD-2. Pertahanan laut Belanda sudah terjalin kerjasama yang rapi antara Neptune dan kapal-kapal perang pemburu kapal selam.
Pertahanan yang saling bersinergi itu pun telah disusun oleh AL Belanda di Irian Barat ketika kapal-kapal selam RI mulai melancarkan operasi penyusupan. Dengan pola pertahanan yang siap menyergap kapal-kapal selam TNI AL itu, maka pergerakan kapal-kapal selam seperti sedang masuk ke perangkap Belanda. Khususnya ketika kapal-kapal selam TNI AL sedang muncul ke permukaan untuk mengisi baterai. Di atas permukaan laut, kapal-kapal selam bergerak dengan daya mesin diesel sehingga baterai secara otomatis terisi. Tenaga dari baterai itu kemudian digunakan oleh kapal selam ketika berada di kedalaman laut. Salah satu kapal selam TNI AL yang kemudian berhasil dipergoki oleh patroli udara pesawat Neptune dan kapal-kapal perang Belanda adalah RI Nagabanda. Kapal selam RI Nagabanda yang kemudian dihujani bom-bom penghancur kapal selam oleh kapal-kapal perang Belanda harus berjuang keras selama 36 jam untuk meloloskan diri. Dalam operasi Trikora, tugas pasukan Katak Pasca TNI Angkatan Laut, sekarang dikenal sebagai Komando Pasukan Katak Kopaska, yang dibentuk pada tanggal 31 Maret tahun 1962 dan dikomandani oleh Letkol Pekusno, memiliki tugas khusus secara spesifik sesuai dengan kemampuannya. Tugas Kopaska adalah menyusup ke wilayah lawan untuk melancarkan serangan sabotase atau menyingkirkan perintang bagi pendaratan pasukan amfibi. Ketika operasi Trikora digelar, pasukan Kopaska berpangkalan di Teluk Peleng, Sulawesi, dalam kondisi siap diperintah. Berada di Teluk Peleng sambil menunggu perkembangan sesungguhnya merupakan kegiatan yang cukup membosankan bagi anggota pasukan Katak meskipun sejumlah latihan tempur tetap dilakukan. Ketika operasi Trikora digelar, pasukan Kopaska berpangkalan di Teluk Peleng, Sulawesi, dalam kondisi siap diperintah. Berada di Teluk Peleng sambil menunggu perkembangan sesungguhnya merupakan kegiatan yang cukup membosankan bagi anggota pasukan Katak meskipun sejumlah latihan tempur tetap dilakukan. Suatu hari pasukan Kopaska yang dipimpin oleh Mayor Urip Santosa mendapat kesibukan baru. Mereka menjadi sibuk setelah kurang lebih 2 peleton sukarelawan sipil beserta 5 human torpedo manusia, untuk misi bunuh diri turut disertakan. Selama Perang Dunia II, torpedo manusia yang oleh AL Jepang disebut Kaiten sebenarnya pernah dioperasikan, dan bagi pelaku misi torpedo bunuh diri yang rata-rata berusia remaja mendapat penghargaan khusus dan hadiah uang. Sebelum dioperasikan dalam program latihan, Kaiten telah menyebabkan korban jiwa para pilotnya sebanyak 15 orang. Dalam operasi tempurnya, Kaiten bisa diluncurkan dari kapal selam atau kapal penjelajah ringan. Mayor Urip merasa heran dengan adanya 5 torpedo manusia itu karena belum pernah mendapat briefing khususnya peta operasi dan pendaratan sasaran yang akan dituju. Berkaitan dengan torpedo manusia itu, Mayor Urip hanya pernah mendengar tentang adanya proyek Y, yakni torpedo biasa yang diisi dengan 100 kg TNT. Untuk pemicu ledakan torpedo dilengkapi mekanisme detonasi yang secara otomatis akan meledak waktu bertabrakan dengan dinding kapal. Dari mekanisme kerjanya, ujung torpedo diangkut menggunakan sebuah speedboat kecil yang digerakkan motor tempel. Speedboat itu sendiri dikemudikan oleh seorang sukarelawan yang akan mengarahkan dan membenturkan ujung torpedo kepada kapal musuh. Sesaat sebelum speedboat beserta torpedo membentur kapal musuh, pengemudi akan melompat menggunakan kursi pelontar. Fungsi kerja kursi lontar pada torpedo mirip kursi lontar jet tempur.
Mayor Urip yang makin penasaran karena belum pernah dilibatkan dalam operasi torpedo manusia dan juga tak pernah diberi petunjuk pemakaiannya atau cara operasinya, jelas tak bisa menolak perintah karena sedang berada di front terdepan. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, diam-diam Mayor Urip melakukan uji coba pada sukarelawan dan speedboatnya. Ternyata mesin tempel yang terpasang bukan melainkan para sukarelawan juga belum melakukannya di lautan terbuka. Apalagi kursi lontarnya yang katanya terpasang ternyata tidak ada, sehingga pelaku harus melompat sendiri sebelum torpedo meledak. Tanpa kursi lontar, pengemudi Human Torpedo dipastikan tewas akibat ledakan TNI seberat 100 kg. Namun yang membuat Mayor Urip geleng-geleng kepala adalah mekanisme detonasi yang tidak berfungsi sama sekali. Tidak berfungsinya torpedo itu terbukti ketika dilaksanakan tes dengan menerjangkan perahu tempel bermuatan torpedo TNT 100 kg tanpa manusia dalam kecepatan 25 knot ke salah satu tebing karang yang lokasinya berada di teluk yang sunyi. Ternyata torpedo yang diterjangkan sama sekali tidak meledak. Setelah meledakkan TNT 100 kg yang berada di ujung torpedo dengan keterampilan khusus dan perangkat demolisi, Mayor Urip beserta 10 anak buahnya yang turut dalam uji peledakan torpedo pun kembali ke daerah kumpul 1. Ketika Mayor Urip melaporkan hasil uji cobanya ke Panglima ATA 17, Komodor Sudomo ternyata tidak keluar komentar apapun. Yang pasti Mayor Urip lega, karena jika operasi Jayawijaya jadi digelar dan torpedo-torpedo manusia itu digunakan, bisa dipastikan tidak ada satupun sukarelawan yang selamat.